ya, 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 ya. Baik, baik, baik ya. Oke. Halo, ketemu lagi kita. Semoga kita sama semuanya sehat dan sukses. Ah, itu penting gitu ya. Sehat dan sukses. Oke, amin, amin ya. Oke. Nah, pada video ini akan dibahas tentang hak perusahaan memotong upah pekerja sebagai denda atau ganti rugi. Saya ulangi lagi ya. Eh, akan dibahas tentang hak perusahaan memotong upah pekerja sebagai denda atau ganti rugi. Jadi upahnya pekerja dipotong karena harus pekerja harus membayar denda atau ganti rugi kepada perusahaan ya. Oke. Mengapa perusahaan berhak melakukan dua hal itu? Memotong upah pekerja sebagai denda atau ganti rugi. Nah, ini ada dasar hukumnya ini ya. Oke, tidak asal begitu ya. Ada dasar hukumnya yaitu diatur dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. PP ini adalah tentang pengupahan ya pada pasal 63. Nah, ini akan kita bahas dalam video ini. Oke. Eh, Selanjutnya pertanyaannya ya adalah, mungkinkah perusahaan tidak berhak melakukan pemotongan upah kerja sebagai denda atau ganti rugi? Yang bisa saja hal tersebut terjadi. Lalu bagaimana konsekuensinya? Nah, bisa tidak kalau perusahaan itu tidak berhak ternyata. Meskipun undang-undang itu mengatur, tapi ternyata perusahaan tidak berhak. Nah, dalam keadaan seperti apa yang perusahaan tidak berhak? Meskipun undang-undang membolehkan. Ah, ini akan kita bahas ya di dalam video ini. Oke. Baiklah, berikut adalah dasar-dasar hukum dan pembahasannya tentang hal yang disampaikan di atas. Oke. Nah, dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas ya. Silakan video ini ditonton sampai tuntas ya. Meskipun tidak sekaligus ya, mungkin beberapa kali begitu ya. Oke, disambi-sambi lah ya. Agar pemahamannya menjadi sempurna dan juga lengkap. Oke, bagikan video ini ke teman-teman. Berbagi pengetahuan selalu baik ya. Oke, oke ya. Oke, oke. Salam sehat dan sukses selalu. Salam sehat dan sukses selalu. Baik ya. Ya. Kemudian pada video ini ditampilkan di screen ya, ya bahwa video yang sedang ditonton ini merupakan bagian dari koleksi video-video saya lainnya, ya, dengan berbagai aspek, berbagai topik, bahasan tentang hubungan industrial, ya. Sambil menonton ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya lainnya dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen ini, ya. Oke. Ada dua cara ya untuk melihat koleksi video saya yang lain, yaitu cara pertama itu bila Anda sedang nonton seperti sekarang ini, nonton laptop ya, bisa juga ada petunjuknya di situ. Dan cara kedua adalah bila Anda sedang nontonnya itu tidak di laptop, tapi di HP atau gadget ya. Nah, silakan ikuti petunjuknya. Oke. Demikian, semoga koleksi video hubungan industrial bisa membantu teman-teman semuanya untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan industrial. Ya, oke. Salam sehat dan sukses selalu. Hal lain adalah ya, ada lagi titipan ini ya. Oke. Bila ada pertanyaan, Anda bisa juga bertanya ke WA Group Hukum Naker. Jadi ada WA Group Hukum Naker yang ini disediakan untuk terutama para penonton video saya ya. Bisa dihubungi pada HP nomor 0811 8888 1057. Diulangi 0811 8888 1057 ya, 1057 yang paling akhir. Baik. Ya, oke. Nah, kita masuk ke dalam materinya sekarang ya. Oke. Dalam hal ini karena memang kita bahas adalah tentang PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan ya. Ya. Jadi ini memang salah satu dari 4 peraturan pemerintah ya yang mendukung atau mendampingi Undang-Undang Cipta Kerja ya, yaitu PP 34, 35, 36 dan 37. Baik. Ini sudah saya sering sebutkan PP ini tentang apa saja ya di video-video saya yang sebelumnya. Nah, PP 36 tahun 2021 itu adalah peraturan pemerintah tentang pengupahan. Ada di sini semuanya. Oke. Nah, pada pasal 63 ya ayat 1 ya, ini ada
4 ayat ya. Oke. Ayat 1 ya. Pemotongan upah oleh pengusaha dapat dilakukan. Jadi ini peraturan perundangan sudah mengizinkan gitu ya. Pemotongan upah oleh pengusaha dapat dilakukan untuk pembayaran ada A sampai F ya. Pembayaran A sampai F. Oke. Nah, yaitu denda, ganti rugi, uang muka upah, ya mungkin ada yang pakai sistem begitu ya, uang muka upah, sewa rumah dan atau sewa barang milik perusahaan. Siapa tahu si pekerja itu menempati rumah yang disewakan oleh perusahaan ya, menempati rumah perusahaan tapi membayar ya, gitu kan. Oke. Yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh, kemudian bisa juga dipotong karena utang atau cicilan utang pekerja buruh, mungkin ada kredit, ada loan ya. Ya, perusahaan kan suka memberikan loan. Loan misalnya untuk biaya anak kuliah, loan untuk renovasi rumah, loan untuk beli rumah, ya. Nah, ini kan dipotong ini kan, ya, oke. Dan mungkin juga kelebihan pembayaran upah. Mungkin pada waktu ada perubahan upah yang baru, ada kenaikan upah, agak kelebihan sedikit misalnya begitu ya, angkanya beda, nah itu bisa dipotong. Tapi yang akan dibahas di sini adalah yang A dan B, yaitu pemotongan upah oleh perusahaan atas upah pekerja yang merupakan denda dan ganti rugi. Nah, berarti di sini sudah nampak bahwa terjadi suatu pelanggaran. Dan pelanggaran itu eh, solusinya atau konsekuensinya adalah harus didenda si pekerja ini dan atau membayar ganti rugi. Oke ya, oke. Nanti kita bahas ya lanjutnya ya. Oke. Itu adalah pasal 63 ayat 1. Pasal 63 ayat berikutnya adalah ayat 2. Pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B tadi, dan huruf C, itu dilakukan huruf A dan B itu adalah tadi tentang denda, ganti rugi, dan C adalah uang muka ya. Oke. Nah, pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, B, dan C tadi dilakukan, ya ada syaratnya ini. Disinilah syaratnya yang harus dipenuhi. Dilakukan harus sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi tidak boleh itu memotong upah itu ya, apakah karena denda atau ganti rugi karena melakukan kesalahan ya, itu langsung dipotong saja. Padahal hal itu tidak diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini di sini yang penting. Prinsipnya ada di sini pada video ini ya. Jadi sekali lagi, silakan melakukan denda atau pembayaran ganti rugi dengan memotong upah pekerja, tapi ketentuan itu harus dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Jadi ditulis seperti itu. Nah, nanti lebih jelasnya pada slide berikutnya. Ayat 3, pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dan E harus dilakukan berdasarkan kesepakatan. Nah, kalau D dan E kesepakatan ini. Nah, D dan E itu adalah tentang sewa rumah. Bisa dilihat sebelah kanan ya. Sewa rumah, sebelah kanan itu yang kecil ya. D dan E, sewa rumah, utang atau cicilan utang, kan suka ada loan atau pinjaman ya. Tadi sudah disebutkan, itu berdasarkan pada kesepakatan. Jadi ada suatu kesepakatan bahwa perusahaan meminjamkan ke uang dan sebagainya dan akan dipotong setiap bulan seperti ini dan diselesaikan dalam sekian waktu, sekian bulan, sekian tahun dan sebagainya. Oke. Ayat 4, pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada huruf 1F dilakukan tanpa persetujuan pekerja buruh. Nah, F itu apa? F itu tadi adalah tentang kelebihan pembayaran upah. Jadi upahnya seharusnya katakanlah 30 juta gitu ya, dibayar 32 juta, kelebihan sedikit, ya dipotong dong. Dan ini tidak usah minta izin, karena ini bukan haknya pekerja kan. Oke. Nah, lanjut ya, kita lanjut. Pada pasal 65. Nah, Nah, ini apa ada ketentuan juga di sini. Meskipun tadi dibolehkan motong ini dan sebagainya dan alasannya pun sangat tegas dan jelas, tapi ada ketentuan juga bahwa perusahaan pasal 65 ini ya, perusahaan tidak boleh memotong yang jumlahnya total potongan itu lebih dari 50% dari setiap pembayaran upah. Ini kalau tidak diatur begini nanti tinggal 10% ini. 10% dari gajinya ini diberikan, ya tidak lah. Dan undang-undang dalam hal ini peraturan PP 36 tahun 2021 mengatur
boleh silakan potong ini, potong itu, denda ini, denda itu, tapi maksimum total semuanya itu adalah tidak boleh lebih dari 50% dari pembayaran upah yang diterima pekerja buruh. Jadi ada batasnya ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau disimpulkan ini yang tadi ya, oke. Secara garis besarnya dibolehkan perusahaan melakukan denda atau katakanlah eh, jadi didenda atau ganti rugi ya, bisa. Karena suatu kesalahan. Tapi itu harus didasari oleh peraturan yang berbunyi seperti itu yang memungkinkan. Jadi kalau pekerja melakukan kesalahan apa misalnya begitu, maka perusahaan berwenang untuk melakukan denda dan ganti rugi untuk katakanlah membalas kerugian daripada perusahaan. Oke. Jadi kalau disimpulkan, pokok-pokok pentingnya adalah ya satu, perusahaan dalam hal-hal tertentu dapat langsung melakukan pemotongan upah pekerja sebagai denda atau ganti rugi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kan harus itu kan, harus ada syaratnya disampaikan ya. Oke. Angka dua, pemotongan upah pekerja sebagai denda atau ganti rugi harus ada dasar ketentuannya, yaitu untuk hal-hal yang sudah diatur dan dinyatakan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi harus ada aturan mainnya dulu. Tidak main sikat saja, tapi lu, ini kenapa dipotong? Perusahaan tinggal mengatakan, oh ya kamu begini-begini sih. Nggak bisa seperti itu ya. Itu salah. Itu satu menyalahi ketentuan ya. Oke, satu pelanggaran. Oke. Angka tiga, tanpa dasar ketentuan tersebut di angka 2, pemotongan upah pekerja oleh perusahaan berupa denda atau ganti rugi, perusahaan melakukan kesalahan. Ya, salah lah, ya kan? Apa dasar hukumnya? Potong-potong seperti itu kan? Karena itu upah adalah hak pekerja sepenuhnya kan? Pekerja berhak menuntut kembali upah yang sudah terpotong oleh perusahaan. Nah ini konsekuensinya kan? Oke. Nah contoh misalnya yang keempat ini. Ini ketentuannya kira-kira berbunyi begini ya, yang tercantum dalam PK, PP atau PKB. Ya, contohnya begini. Berbunyi begini ya, misalnya dalam satu pasal atau ayat ya, perusahaan berhak untuk memotong upah pekerja sebagai denda atau ganti rugi bila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pekerja telah melakukan kelalaian atau kesengajaan, ya, jadi itu terjadi karena kelalaiannya atau kesengajaan dalam melaksanakan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bukan tugasnya. Bisa jadi kan, atau bukan kewenangannya yang telah berakibat pada kerugian bagi perusahaan. Misalnya, ya, misalnya ada seorang anak muda, dia belum punya SIM gitu kan. Nah, kemudian dia berjalan dengan sopir perusahaan. Di jalan gatel dia bagian, sini mas, aku yang nyopir aja deh. Mas belum punya SIM, belum. Udah nggak apa-apa lah. Dipegang sama si anak muda itu. Anak muda itu katakanlah staff lah begitu ya, masih baru di situ. Nah, ternyata beneran nabrak. Mobil-mobil perusahaan nabrak ya, disitulah itu ya. Rusak, dia harus dipotong biaya apa reparasi perbaikan mobil kan gitu. Oke. Nah, demikianlah saya kira cukup jelas ya. Jadi semua itu dibolehkan, ada yang dibolehkan, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik. Baik, sampai di sini ya. Seperti biasa, eh, semoga bermanfaat ya. Dan saya share lah, bagikan materi ini, video ini kepada atasan Anda atau teman satu level Anda kalau ada kerja di kantor ya. Bagikan juga pada anak buah Anda atau teman-teman yang lainnya. Karena berbagi pengetahuan selalu bagus. Baik, sampai jumpa lagi eh, di dalam video berikutnya yang tidak kalah hebohnya dengan yang ini ya. Oke. Salam sehat dan sukses selalu.